Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya aku mau tes dulu suara aku terdengar dengan jelas dan baik nggak ya? Boleh dong teman-teman masuk ya suaranya. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar di sore hari ini? Wah, kita udah masuk menuju weekend nih teman-teman semuanya. Aku mau tanya dong ke teman-teman semuanya, kabarnya gimana? Terus sekarang kegiatannya lagi apa dan lagi ada di mana nih sekarang nih? Biar kita kenalan dulu nih. Hari ini yang ikut bincang asik yang sertifikasiku ada di wilayah mana aja sih? Boleh tulis di kolom chat ya. Oh, ada yang balas, Hamdalah masih waras, Kak. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Oke, ada yang dari Jaksel, dari Bali. Yang lain dari mana nih? Cibinong, oh Garut. Oke, salam kenal semuanya. Selamat sore, selamat datang di Bincang Asik volume 39 atau Bisik dengan judul Prospek dan Peluang Karir di Dunia Industri Keuangan. Oke, uh, Sobat sertifikasiku semuanya, aku mau disclaimer terlebih dahulu di webinar kita kali ini. Aku akan jelaskan timeline-nya terlebih dahulu. Jadi nanti flow-nya kita akan ngobrol-ngobrol nih sama speaker kita yang luar biasa di sore hari ini sudah kita undang. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya sendiri untuk speakernya dan semoga pertanyaan ini mewakilkan kalian ya. Dan juga nanti setelah pertanyaan aku udah selesai, nanti giliran deh Sobat Sertifikasiku. Boleh tanya-tanya ke speaker kita hari ini by kolom chat, nanti akan aku pandu dan aku bantu bacakan buat speaker kita pada sore hari ini. Jadi pastiin ya Sobat Sertifikasiku punya pertanyaan nih, kalau enggak ntar nyesel nggak bisa nanya-nanya lagi. Gitu ya. Oke, Sobat Sertifikasiku, aku udah ngomong panjang-panjang nih, lupa kenalan. Perkenalkan, aku Keisha dari tim sertifikasiku yang hari ini akan jadi moderator dan juga pembawa acara pada Bincang Asik Volume 39 Prospek dan Peluang Karir di Dunia Industri Keuangan. Oke, Sobat sertifikasiku semuanya, apakah kalian sudah siap nih untuk kita bincang-bincang asik sore kali ini? Boleh dong dijawab aku. Sudah ready belum nih semuanya nih? Sudah siap ya? Oke, kalian sudah excited, aku juga ada excited nih untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu kali ya buat speaker kita kali ini. Halo Kak Denny Bimantara, selamat sore Kak. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, halo Mbak Keisha. Ada suaraku nggak nih kira-kira? Oh iya, terdengar nih Kak. Jelas ya. Oh, Coba. ini aku on mic dan on cam aja kali ya. Oh boleh, silakan Kak, biar semuanya bisa lihat Oke. Kak Denny nih. Oke. Sip. Oke, halo Kak Denny, apa kabar Kak? Oke, halo. Alhamdulillah baik banget Mbak. Gimana Mbak Keisha, kabarnya baik juga? Alhamdulillah baik juga. Hari ini excited banget nih bisa dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama Kak Denny nih di sore hari ini. Thank you. Makasih juga Kak Denny udah luangin waktunya ya. Pasti sibuk banget nih di masa-masa sekarang nih, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi nih, pasti Kak Denny sibuk juga ya Kak ya. Oke, Kak Denny izinin aku ya untuk perkenalkan Kak Denny dulu nanti ke Sobat Sertifikasiku sebelum nanti Kak Boleh Denny Mbak. boleh perkenalkan juga ke teman-teman sekalian. Oke, Oke. Sobat Sertifikasiku, kita sudah kedatangan speaker kita nih dengan atas nama Kak Denny Bimantara. Beliau adalah Financial Advisor di bibit.id dan beberapa background dari beliau akan saya juga sampaikan, yaitu beliau pernah menjadi Research dan Analyst pada tahun 2020 sebelumnya, dan beliau adalah Ketua Capital Market Club, dan beliau ini lulusan dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor angkatan 2016, dan beliau juga pernah loh Sobat Sertifikasiku selama masa kuliahnya pernah student exchange ke Bangkok saat tahun 2018. Wah, luar biasa nih Kak Denny nih. Gimana tuh Kak, kok bisa sih sampai student exchange nih di 2018 lalu nih? Iya, jadi awal mulanya ya karena ini sih ingin mencari pengalaman ya, menambah
hal baru juga. Jadi ya mencoba-coba aja ketika ada kesempatan, ada peluang, aku coba aja untuk ikutan student exchange gitu, Mbak. Oke, wah luar biasa. Ini aku jadi tertarik nih mau kulik-kulik sedikit tentang Kak Denny. Nanti sekalian kita juga punya pertanyaan-pertanyaan, boleh ya Kak ya dari Boleh, tim boleh. kita dan juga nanti dari sobat sertifikasiku. Oke, sebelumnya aku juga mau sampaikan nih ke semua yang hadir di sini, nanti kita at the end akan ada beberapa announcement dan juga akan ada informasi yang disampaikan dan juga kita nanti akan berikan link absensi untuk kalian bisa mendapatkan e-certificate dari kita ya. So, pastiin kalian stay tune terus sampai akhir sehingga kalian bisa isi data diri untuk dapetin sertifikatnya nanti di ujung acara. Oke, Kak Denny, kita tanpa lama-lama lagi nih, aku udah nggak sabar pengen tanya-tanya. Aku boleh ya tanya-tanya sama Kak Denny Boleh, nih? boleh, boleh. Oke, nih Kak, kita kan hari ini judulnya prospek dan peluang karir di dunia industri keuangan. Boleh nggak Iya. sih Kak Denny elaborate sedikit nih, di industri keuangan itu seperti apa sih gambarannya? Mungkin bisa di-spill dikit nih, profesi di industri keuangan tuh yang menarik apa ya? Oke, jadi kalau misalkan di industri keuangan sendiri, yang bikin menariknya ya, Mbak, kalau yang bikin menarik tentunya banyak hal sih yang bisa dipelajari gitu kan. Banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal juga yang bisa kita cari, dan mengingat industri keuangan ini kan semakin berkembang nggak sih dari waktu ke waktu, ditambah dengan meningkatnya teknologi yang ada juga kan, bikin industri keuangan ini semakin banyak juga nih posisi yang mungkin bisa menjadi peluang buat teman-teman ketika mungkin nantinya teman-teman ingin mencoba berkarir di industri ini gitu. Jadi banyak hal yang mungkin nantinya bisa teman-teman cari di industri keuangan ini, apalagi dengan berkembangnya teknologi yang aku jelasin tadi di awal, ditambah banyaknya juga kan perusahaan-perusahaan atau jasa-jasa keuangan yang ada di Indonesia, itu mungkin nanti menjadi suatu hal yang bisa teman-teman coba gitu, ketika nantinya teman-teman ingin memulai berkarir di industri keuangan ini, seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya, profesi apa mungkin yang menarik di industri keuangan ini, sebenarnya itu dari kacamata pribadiku sendiri, tapi ini disclaimer juga ya Mbak, kalau misalkan profesi yang menarik ini sebenarnya kita melihat juga dari sisi berkembangnya nih literasi terkait investasi atau mungkin pembiayaan maupun inklusi keuangan, yang dimana semakin banyak juga nih kayak profesi seperti financial consultant atau mungkin akuntan atau maupun spesialis di vintage, itu lagi hype banget nih untuk saat ini dari kacamata aku pribadi. Kenapa? Karena mengingat dunia startup yang bergerak di bidang keuangan juga kan makin marak ya nggak sih akhir-akhir ini, dan di mana juga dengan menawarkan suasana kerja yang mungkin lebih dinamis, birokrasinya yang nggak bertele-tele, ruang kerja yang estetik juga ya nggak sih buat zaman anak-anak milenial gitu kan. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin membuat profesi-profesi entah itu di industri keuangan ataupun yang lainnya menjadi hal yang menarik untuk anak-anak di zaman saat ini gitu kan. Nah, kebutuhan karyawan pun beragam nih, entah itu dari sisi ahli IT-nya, karena kan teknologi juga semakin berkembang, ya nggak sih Mbak? Jadi mungkin orang-orang yang ada di ahli IT juga bisa masuk nih di industri keuangan ini. Selain itu juga kayak dari sisi marketing produk atau product development, research analyst juga, dan sejumlah ahli keuangan lainnya itu banyak dilirik gitu dan diminati untuk saat ini. Jadi sebenarnya selain latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan administrasi pun, ketika teman-teman punya sertifikasi ataupun punya kompetensi keahlian, itu bisa menjadi nilai jual teman-teman untuk bisa bergabung di industri ini. Jadi meskipun teman-teman nggak ada latar belakang pendidikan di bidang finance atau sejenisnya, selama teman-teman memiliki kompetensi keahlian, teman-teman bisa bergabung loh untuk masuk ke industri ini dengan profesi-profesi yang aku sebutkan tadi, salah satunya seperti itu. Menarik banget nih. Kalau boleh tahu nih Kak Denny, Mhm. Kakak kan jadi financial advisor. Itu seperti apa sih Kak keseharian seorang financial advisor itu dan apa sih yang dihadapi gitu sehari-harinya? Boleh di-spill dikit Kak, mungkin teman-teman di sini ada Oke. yang pengen jadi financial advisor juga nantinya. Oke, kalau di financial advisor sendiri di pekerjaan aku lebih banyak handling klien. Jadi aku benar-benar menjadi seorang penasihat keuangan untuk klien-klien aku. Aku memberi informasi terkait jenis investasi apa sih yang cocok dengan mereka, terkait dengan profil resiko mereka dan lain-lainnya. Jadi aku memberikan nasihat ataupun jasa konsultan gitu kepada klien-klien aku seperti itu. Kalau misalkan untuk financial advisor sendiri seperti itu, Mbak.
nih sobat sertifikasiku yang mau tanya-tanya tentang financial advisor, boleh ya langsung chat aja nanti di kolom chat, kita tanya-tanya lebih lanjut. Oke, tadi Kakak singgung memang banyak sekali profesi yang menarik di industri keuangan. Kalau aku boleh tahu Kak, let's say 5 tahun ke depan, profesi apa sih dalam dunia industri keuangan yang nanti akan prospeknya tuh oke banget dan jenjang karirnya itu bagus nih buat orang yang pengen berkecimpung di dunia industri keuangan. Kalau dari menurut Kak Oke. Denny gimana? Kalau dari menurut aku pribadi, mungkin let's say untuk 1, 2, atau 5 tahun ke depan, untuk posisi sebagai research analyst itu menjadi suatu posisi yang banyak diminati ya. Kenapa? Karena posisi research analyst ini nggak bisa digantikan dengan teknologi yang ada, ya nggak sih, Mbak? Karena di mana posisi research analyst ini membutuhkan judgement tersendiri dari seorang research gitu kan, nggak bisa digantikan oleh teknologi dan lain-lain. Jadi mungkin untuk posisi research analyst ini menjadi suatu hal yang menarik untuk 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya tergantung kembali sih kepada diri teman-teman nantinya, teman-teman ingin mengambil posisi apa, cuman dari kacamata aku pribadi, untuk posisi research analyst itu ada kemungkinan menjadi suatu posisi yang akan banyak menarik perhatian, karena itu tadi, posisi risk analyst tidak bisa digantikan oleh teknologi karena membutuhkan judgement dan lain-lainnya, seperti itu. Oke, Kak Denny juga sudah kompeten ya Kak ya di sertifikasi research analyst tadi ya, RSA ya, udah pernah ikut Betul. sertifikasi RSA. Nah, kalau dari pengalaman Kakak nih selama proses pembelajarannya sampai berkecimpung di dunia ke industri keuangan itu dengan memiliki sertifikasi kompetensi, itu seperti apa sih? Apakah sama aja kayak yang nggak punya sertifikasi kompetensi atau malah jadi value added nih buat Kak Denny sendiri? Tentu jadi value added untuk aku pribadi. Kenapa? Karena dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, itu membantu banget aku untuk bisa survive gitu di industri keuangan ini. Kenapa? Karena memang dulu saat aku pun lulus kuliah, memang salah satu gitu kan posisi yang aku incer itu ingin menjadi research analyst di sektor pasar modal tentunya kan. Nah, dengan adanya sertifikasi profesi yang udah aku miliki sebelumnya itu kayak membantu banget aku menjadi paham, lebih mengerti lagi terkait instrumen investasi di pasar modal, terkait pengetahuan efek, entah itu makro mikroekonomi, menjadi lebih paham secara mendalam, dan aku juga lebih mengetahui lagi kayak how to use financial statement gitu kan sebagai salah satu tools untuk analisis, and finally ya aku mendapatkan posisi itu akhirnya dengan memiliki si sertifikasi kompetensi ini seperti itu. Jadi sangat membantu sekali dalam jenjang karir aku ketika aku bekerja di industri yang memang aku inginkan seperti itu. Oke, kalau misalnya nih aku flashback dikit, misalnya Kak Denny nggak tahu nih apa yang akan terjadi setelah punya sertifikasi kompetensi. Itu ada nggak sih Kak, kayak tips and trick dari Kak Denny sendiri nih untuk tentukan mau ngambil sertifikasi kompetensi apa sih yang nantinya mungkin cocok nih di dunia industri keuangan? Karena kan industri keuangan itu kan luas sekali dan untuk pengambilan sertifikasi kompetensi sendiri itu kan juga banyak opsinya gitu ya Kak ya. Apa sih Ya. dulu yang Kak Denny lakuin untuk akhirnya pilih nih mau ambil RSA ya? Hmm. Nah, gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan dari aku pribadi, aku melihat dulu sih. Aku melihat kira-kira aku pengen ngambil posisi apa ketika aku bekerja nanti. Seperti itu. Jadi aku mencoba bertanya dulu nih kepada diri aku, kira-kira ketika kerja nanti pengen ambil posisi apa sih? Dan itu juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman nanti ingin memulai berkarir gitu kan di industri keuangan ini, teman-teman bisa melihat dulu kira-kira teman-teman passion-nya di mana, teman-teman ingin mengambil posisi apa. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang teman-teman ingin cari, nah teman-teman nanti bisa menyelaraskan dengan kompetensi keahlian yang ingin teman-teman ambil. Let's say, misalkan teman-teman pengen bekerja seperti aku, sebelumnya sebagai research analyst, tentunya teman-teman bisa mengambil license atau sertifikasi seperti RSA untuk tingkat madianya, atau bahkan CSA yang tingkat lebih mahir, dan mungkin teman-teman pengen lebih advance lagi, teman-teman bisa ambil yang namanya Chartered Financial Analyst. Terus misalkan teman-teman ingin bekerja sebagai pialang atau brokerage gitu kan, teman-teman bisa ambil juga sertifikasinya seperti WPPE, atau pengen bekerja di aset manajemen, itu bisa ambil WMI dan lain-lain. Jadi itu dikembalikan lagi kepada teman-teman, teman-teman ingin mengambil posisi apa saat bekerja nanti, dan akhirnya itu bisa disesuaikan dengan sertifikasi kompetensi yang teman-teman ambil. Jadi bisa inline seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bekerja juga seperti aku sebagai financial advisor, teman-teman mungkin nanti bisa mengambil
sertifikasinya Certified Financial Planner gitu kan. Jadi banyak sekali sertifikasi-sertifikasi di industri keuangan yang bisa teman-teman ambil, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman saat bekerja nanti di industri keuangan, seperti itu. Wah, menarik banget nih insight-nya Kak Denny. Nah, Kak, kalau Kak Denny kan tadi sebutkan bahwa banyak sekali opsinya gitu ya. Ya. Sobat sertifikasiku sendiri nih Kak yang hari ini hadir itu kebanyakan teman-teman mahasiswa. Nah, sertifikasi kompetensi itu kan dia nggak jangka panjang ya Kak, masa Iya, betul. berlakunya, dia hanya 3 tahun. Misalnya nih teman-teman di sini yang masih semester 1, semester 2, yang lulusnya masih 3 tahun lagi, itu kira-kira persiapan apa sih Kak selain punya sertifikasi kompetensi untuk menjenjang karirnya dia di industri keuangan nantinya. Nah, itu gimana kira-kira kalau menurut Kak Denny? Oke, kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin masih let's say di semester 1, semester 2, atau semester 3 dan masih jauh gitu kan dari kelulusan teman-teman, mungkin teman-teman bisa lebih prepare dulu sebelum mengambil sertifikasi ini. Tapi kalau misalkan memang teman-teman ingin mulai ngambil sertifikasi dari sekarang juga it's okay gitu, nggak menjadi suatu hal yang masalah. Tapi kalau misalkan memang teman-teman masih ada waktu yang cukup panjang, teman-teman bisa lebih prepare dulu. Karena kan yang namanya ikut sertifikasi kompetensi kan ada examination-nya kan, ada ujiannya gitu kan. Nah, dan ujiannya pun kan mungkin itu cukup memakan waktu yang lumayan juga gitu kan, dengan waktu yang persiapan yang cukup singkat gitu. Kalau misalkan teman-teman memulainya ketika mau lulus kuliah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih semester 1, 2, 3, teman-teman bisa mulai prepare dari sekarang untuk mempelajari materi-materi yang ada. Kan lumayan banyak ya, mungkin dari sertifikasi pun di website-nya teman-teman bisa lihat sendiri kita ketika teman-teman mau mencoba sertifikasi A, teman-teman bisa lihat di sana ada materi apa sih yang mungkin nanti diujikan. Nah, ketika teman-teman melihat materi-materi yang akan diujikan nanti itu bisa teman-teman prepare, bisa teman-teman persiapkan sebelumnya. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman akan mulai mengikuti sertifikasinya, nah teman-teman udah punya bekal nih, setidaknya udah punya basic-basic apa aja yang akan nanti diujikan ketika teman-teman mengikuti sertifikasi ini, seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Kalau misalnya nih persiapan udah dilakukan gitu Kak. Ya, Nah, balik lagi nih, kalau misalnya untuk ngambil sertifikasi kompetensi di industri keuangan, apakah harus ada background tertentu nih untuk seorang mahasiswa gitu, let's say misalnya mau ngambil sertifikasi kompetensi itu untuk lihat prospek karir gitu ya Kak. Apakah di dunia kerja beneran dilihat background-nya dia, nah, apakah dari ekonomi atau boleh yang lain, gimana nih oke. Kak Denny? Nah, ini juga cukup menarik ya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwasannya kalau teman-teman ingin bekerja di industri keuangan, sebenarnya nggak melihat background teman-teman, apakah teman-teman berasal dari finance atau yang lainnya. Karena eh, based on experience gitu kan, ada juga teman aku yang mungkin background-nya itu bukan dari keuangan, tapi dia bisa survive di keuangan. Kenapa? Karena tadi dia memiliki sertifikasi kompetensi yang berbasis finance tadi. Jadi nggak mesti teman-teman berada dari background keuangan, tapi ketika memang teman-teman memiliki passion, memiliki kecintaan atau kesukaan, ketertarikan pada bidang keuangan, teman-teman bisa mengambil sertifikasi kompetensi ini untuk membantu kompetensi teman-teman agar teman-teman bisa bergabung di industri keuangan ini. Jadi nggak melihat dari background teman-teman, apakah teman-teman dari keuangan, dari ekonomi, akuntansi, dan lain-lainnya, tapi teman-teman di luar itu pun bisa bergabung selama teman-teman memiliki kompetensi keahlian tadi. Makanya ketika teman-teman mungkin dari jurusan lain, terus teman-teman ingin bergabung di industri keuangan ini, ya mau nggak mau, salah satu kuncinya teman-teman harus punya kompetensi keahlian tadi, yaitu kompetensi keahlian di keuangan ini, entah itu teman-teman mau ngambil research analis atau yang lainnya seperti itu. Jadi banyaklah peluang yang bisa teman-teman ambil, tinggal kembali kepada diri teman-teman ingin mencoba atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, Kak Denny tadi di awal aku juga sudah sempat sampaikan kalau Kak Denny adalah ketua Capital Market Club. Nah, Capital Ya, Market ini kan adalah dunia pasar modal nih Kak. betul. Di dunia pasar modal itu kan berarti cakupannya masuk ke industri keuangan. Industri keuangan tuh apakah hanya dunia pasar modal aja atau more than that sih kalau Kak Denny boleh sampaikan nih? Oke. Oke, jadi terkait dengan industri keuangan ini yang ada di Indonesia, sebenarnya nggak hanya pasar modal aja, itu cukup luas sekali teman-teman, banyak sekali cakupannya untuk industri atau jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita membahas terkait jasa keuangan yang ada di Indonesia, mungkin itu bisa kita bagi ke dalam beberapa jenis ya. Misalkan ada yang namanya industri perbankan.
let's say bank konvensional yang mungkin biasa teman-teman pakai kan biasanya kan. Ada bank konvensional, bank syariah, dan juga ada mungkin bank perkreditan rakyat untuk industri perbankan sendiri, sektor perbankan. Sementara untuk sektor keuangan non-bank, let's say ada perusahaan insurance atau asuransi, ada funding, lembaga pembiayaan, ada juga mungkin dana pensiun seperti BPJS, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya seperti contohnya Pegadaian. Dan yang tadi terakhir itu sektor pasar modal sendiri, dan sektor pasar modal pun cukup luas sekali di dalamnya. Ada regulatornya, contohnya IDX atau misalkan Bursa Efek Indonesia, ada Kesehpay, perusahaan efek, manajer investasi, Apep, dan lainnya. Jadi cukup banyak sekali sebenarnya industri keuangan yang ada di Indonesia. Tinggal teman-teman pilih aja nih, kira-kira teman-teman minatnya ketika nanti bekerja pengen di mana, itu tinggal bisa dipersiapkan dari sekarang, seperti itu. Jadi nggak hanya terbatas kepada dunia pasar modal, tapi ada dunia perbankan, ada dunia non banknya juga. Jadi cukup banyak sekali peluang yang bisa teman-teman ambil, apalagi sekarang dengan maraknya atau meningkatnya teknologi, itu kan membuat lagi industri keuangan semakin meluas. Ada lagi yang namanya fintech atau financial technology. Jadi itu juga menjadi salah satu peluang juga nih buat teman-teman untuk bisa berkarir di industri keuangan yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, menarik nih Kak. Tapi kalau misalnya nih aku tanya lagi Kak, untuk masuk ke dunia industri, let's say misalnya udah mau proses rekrutan gitu, apa sih tips dan trik seseorang tuh saat dia mau melamar gitu, misalnya kayak tadi di fintech atau di perbankan, itu ada nggak sih Kak apa yang harus dipersiapkan, atau mungkin do and don'ts-nya boleh di-spill sedikit nih Kak Denny? Oke, kalau misalkan tips and triknya ketika teman-teman ingin mulai melamar pekerjaan di industri keuangan, tentu sesederhana teman-teman mengetahui nih peluang apa sih yang ada di depan gitu kan, tahu apa yang sedang dibutuhkan, dan harus tahu juga nih apa yang sedang dicari oleh industri. Ketika sudah tahu akan hal tersebut, mungkin teman-teman bisa untuk mencoba build your portfolio, membangun portofolio teman-teman, atau hal menarik lainnya ada di diri teman-teman nih. Jadi ketika teman-teman selama di dunia perkuliahan, misalkan teman-teman udah achieve banyak hal, itu bisa teman-teman buat ke dalam suatu portofolio yang dimana nantinya bisa membranding diri teman-teman sendiri. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus bisa juga nih memanfaatkan platform pencari kerja atau ya let's say job seeker dengan maksimal mungkin. Kan sekarang udah banyak ya platform-platform pencari kerja, tinggal teman-teman bisa memaksimalkan platform tersebut. Nah, coba deh teman-teman buat branding dari diri teman-teman sesuai dengan pekerjaan yang teman-teman cari, biar bisa dilirik gitu kan sama HR atau mungkin orang-orang yang bekerja di salah satu perusahaan yang teman-teman tuju itu. Teman-teman bisa coba untuk connect sama mereka, coba untuk soft selling diri teman-teman sendiri. Nah, itu bisa menjadi tips trik ketika teman-teman melamar pekerjaan, karena aku pun ketika melamar pekerjaan, aku sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali gitu kan bekerja. Aku tidak ada pengalaman bekerja sama sekali sebelumnya, nggak ada pengalaman untuk intern langsung di perusahaan yang ada di industri keuangan pun aku nggak ada sama sekali background seperti itu. Jadi aku ketika mencoba melamar pekerjaan di industri keuangan, tips and triknya itu tadi, aku mencoba membranding diri aku coba mulai memanfaatkan platform pencari kerja tersebut yang akhirnya itu bisa menjadi jalan ketika aku bisa bekerja di industri keuangan ini, seperti itu. Terus kalau misalkan ditanya do and don'ts-nya seperti apa untuk bekerja di industri keuangan. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketika sudah mulai bekerja di industri keuangan, yang harus dilakukan tentunya bisa beradaptasi dan jangan malas sih untuk baca dan update akan hal baru. Dan sebenarnya ini juga jadi reminder buat aku pribadi gitu kan. Karena to be honest, terkadang aku pun kayak masih merasakan kayak capeknya gitu kerja di industri ini, yang dimana cukup berkembang dengan pesat sekali, dan mau nggak mau ya aku harus terus update gitu kan akan perkembangan yang terjadi itu. Tapi ya itu udah menjadi resiko akan hal yang kita pilih kan. Jadi sebenarnya mau kerja di manapun nantinya teman-teman akan tentu merasakan hal seperti itu. Tapi yang jelas teman-teman harus mampu nih bisa beradaptasi dengan cepat, bisa berpikir kritis, dan harus melihat juga nih ada update apa sih tentang entah itu sisi makroekonomi maupun hal lainnya, karena kita kan bersinggungan dengan hal itu. Kita bekerja di industri keuangan pasti kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman harus terus belajar, harus terus beradaptasi. Nah, kalau hal apa yang jangan dilakukan, ya lebih kepada teman-teman jangan terlalu nyaman dan merasa cukup nih atas apa yang udah teman-teman punya. Kenapa? Karena teman-teman harus terus belajar dan terus belajar terus, karena meskipun
ada rasa capek atau malas itu emang hal wajar, tapi ya mau nggak suka, ya kita harus bisa update akan hal itu. Jangan sampai kita ketinggalan akan update-update yang lain seperti itu. Karena yang aku jelasin deh, pokoknya ya di industri keuangan ini kan cukup berkembang dengan pesat banget. Kalau misalkan kita nggak update, kita bakal ketinggalan banget seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus bisa beradaptasi, harus bisa mulai menyamankan dirinya nanti ketika teman-teman sudah bisa bekerja di industri keuangan seperti itu. Oke, berarti memang harus jadi seseorang yang harus searching terus gitu ya, kayak harus kepoin Betul, apa aja nih di dunia industri keuangan. Oke, Kak Denny kan financial advisor di bibit.id nih Kak. Aku mau betul. kulik-kulik sedikit nih, kan bibit.id yang seperti saya tahu dia adalah aplikasi yang bisa membantu seseorang untuk berinvestasi secara online gitu ya Kak ya. Iya. Nah, untuk masuk ke dunia industri keuangan, apakah seseorang itu harus berinvestasi saham sebagai syarat utama atau mungkin syarat awal untuk berkecimpung atau gimana nih menurut Kak Denny? Kalau harus berinvestasi atau enggaknya itu sebenarnya nggak harus ya, balik lagi ke diri teman-teman. Yang paling terpenting teman-teman memahami industri atau investasi atau instrumen di pasar modal itu seperti apa, karena itu yang menjadi tools-nya. Ketika teman-teman sudah memahami akan apa yang ada di dalam dunia pasar modal ini, ya secara nggak langsung teman-teman juga sudah bisa memahami lah seperti apa dunia investasi. Jadi kalau ditanya harus investasi atau enggaknya itu tidak menjadi suatu kewajiban, itu kembali lagi pada teman-teman. Yang paling terpenting ketika teman-teman mencoba untuk bergabung di dunia ini, ya teman-teman setidaknya harus paham, harus mengetahui basic-basic apa aja yang ada di industri keuangan yang terkhusus di dunia pasar modal, seperti itu. Oke. Tadi Kakak juga sempat mention kalau kita harus banyak tahu, harus Ya. bisa ini itu gitu. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Denny. Kira-kira mana Kak yang lebih better? Seseorang yang memang dia ahli banget dalam satu bidang, atau mereka nggak ahli-ahli banget dalam satu bidang tapi dia bisa banyak hal gitu. Nah, kira-kira kalau dari kacamata industri keuangan dicarinya tuh orang yang seperti apa sih? Bisa banyak hal tapi nggak terlalu expert, atau yang expert tapi cuma bisa satu nih Kak Denny? Oke, tentu yang lebih dicari sebenarnya yang lebih bisa memahami spesifik itu, Mbak. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah bisa memahami satu hal secara spesifik, itu kompetensinya tentu sangat tinggi sekali, dan itu yang akan dicari dibandingkan teman-teman yang mengetahui in general. Seperti itu. Memang kita nggak bisa menutup diri juga untuk bisa banyak belajar banyak belajar hal gitu kan, banyak hal-hal baru yang teman-teman harus bisa coba juga. Cuman untuk lebih betternya teman-teman harus bisa menguasai minimal satu kompetensi deh, yang bisa menjadi suatu hal yang teman-teman benar-benar kuasai secara mendalam, bisa menjadi seorang expert di dalamnya. Kenapa? Karena lebih banyak dicari orang-orang yang memang expert di dalamnya gitu, Mbak, dibandingkan teman-teman yang mengetahui secara general. Bagus itu juga, cuman lebih banyak dicarinya orang-orang yang mengetahui in spesifik seperti itu. Wah, ini menarik banget nih. Sampai ada yang komen, generalis versus spesialis selalu menarik gitu untuk dibahas. Wah, Wah, semoga insight-nya Kak Denny diterima ya sama sobat sertifikasiku sekalian. Oke, Kak Denny, aku mau satu pertanyaan lagi nih sebelum ya, nanti aku lempar ke teman-teman sobat boleh boleh. sertifikasiku semuanya. Jadi sobat-sobat sertifikasiku nih langsung boleh tulis aja di kolom chat untuk pertanyaan setelah pertanyaan yang akan aku tanyakan ini. Oke, Kak, boleh nggak kasih kayak statement nih untuk ngasih tahu ke sobat sertifikasiku semuanya dan bisa meyakinkan kalau Mhm. mereka itu bisa loh berkecimpung di dunia industri keuangan tanpa harus mengkhawatirkan hal-hal lain, kayak misalnya seperti Oke. banyaknya persaingan di masa pandemi seperti ini, atau semuanya jadi berubah online base dan mereka jadi mungkin ada khawatir dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Kak Denny? Oke, jadi statement dari aku untuk teman-teman semua, teman-teman jangan pernah takut sih untuk mencoba untuk berkarir di industri ini. Apalagi untuk teman-teman yang masih fresh graduate, itu masih banyak sekali peluang yang bisa teman-teman ambil gitu kan untuk bekerja di industri keuangan ini. Tapi itu tadi aku bilang di awal, mau nggak mau ya teman-teman harus bisa menambah nilai dari diri teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman menambah nilai dengan mengikuti atau memiliki sertifikasi kompetensi tadi. Nah, kalau misalkan ditanya juga, apakah si sertifikasi kompetensi ini penting atau tidaknya untuk jenjang karir, jawabannya iya, sangat berpengaruh sekali menurut aku. I mean, untuk fresh graduate,
ya seperti yang aku jelaskan bahwa lulusan sarjana itu kayak udah banyak banget, apalagi di bidang ekonomi dan juga keuangan. Tapi kalau misalkan kita lihat atau do research gitu kan, berapa persen sih lulusan S1, let's say di bidang ekonomi atau keuangan, yang memiliki kompetensi keahlian atau sertifikasi profesi, saya rasa masih di bawah 10%. Dan itu sangat disayangkan sekali karena melihat industri yang semakin besar, peluang yang semakin besar, tapi ahli di bidang ini itu masih sedikit. Jadi masih banyak sekali peluang yang mungkin teman-teman bisa dapatkan untuk bisa bergabung di sini, karena kalau misalkan kita lihat pun dari sisi sektor pasar modal nih, jumlah investor retail itu kan di Indonesia makin banyak banget kan, tapi tenaga ahli di dalamnya itu masih cukup sedikit sekali. Jadi itu bisa menjadi peluang loh buat teman-teman untuk bisa berkarir atau bisa masuk ke industri ini, karena semakin bertambahnya jumlah investor, tentu semakin banyak juga dong tenaga ahli yang dibutuhkan di dalamnya. Nah, that's why kenapa pentingnya kayak punya sertifikasi kompetensi itu tadi, untuk menjadi modal tambahan buat teman-teman ketika teman-teman mau bersaing di industri yang teman-teman inginkan nantinya, terkhusus di industri keuangan atau mungkin di sektor pasar modal secara spesifiknya. Karena sesuai pengalaman aku nih, sebelumnya kayak waktu aku mau ngelamar pekerjaan pun di salah satu manajer investasi di kantor aku yang pertama, sebelum di tempat yang sekarang, waktu interview pun aku nggak ditanya terkait lulusan mana, background-nya apa, tapi aku ditanya punya kompetensi apa, saat sibuk kuliah kerjain apa aja gitu. Nah, itu jadi kayak suatu hal yang sebegitu pentingnya loh ketika teman-teman sudah punya sertifikasi kompetensi, itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa survive survive ketika teman-teman nantinya mencoba untuk masuk ke industri keuangan ini, seperti itu. Oh, jadi yang ditanya tuh lebih keseharian saat kuliah dulu seperti apa gitu ya, Iya, Kak? based on experience aku ya, ketika aku di-interview sama salah satu direksi ketika di perusahaan manajer investasi pertama, seperti itu. Aku ditanya terkait, "Waktu kuliah ngapain aja?" gitu. "Waktu kuliah ngapain aja, punya sertifikasi atau keahlian apa aja?" Dibandingkan aku ditanya terkait IPK aku, ditanya terkait lulusan mana, background apa, itu nggak ditanya sama sekali, tapi aku ditanya kayak, "Waktu kuliah sibuknya ngapain aja sih?" Seperti itu. Jadi itu sih yang mungkin bisa menjadi salah satu tips and trick juga, makanya kenapa aku bilang tadi, coba teman-teman ketika teman-teman berkuliah udah achieve apa aja, bisa mulai mencoba untuk, membangun portofolio teman-teman, untuk mem-branding diri teman-teman, seperti itu. Oke, wah menarik banget ya udah di-share sekalian ya sama Iya, pengalamannya Kak Denny. Oke, aku langsung bacain pertanyaan dari boleh sobat boleh. sertifikasiku sekalian ya Kak ya. Pertanyaan pertama datang dari Kak Erin. Halo Mas, mau tanya dong, apakah ada kriteria tertentu, misalnya harus Mhm, dari jurusan apa untuk bekerja di industri keuangan? Nah, ini boleh Kak dibantu dijawab oke. dulu. Misalkan teman-teman mau ngambil, jurusan, sorry sorry, misalkan teman-teman mau mengambil posisi research analyst, mungkin di beberapa kualifikasi tertentu, entah di perusahaan sekuritas atau manajer investasi, terkadang yang dilihat, teman-teman yang memiliki background di bidang ekonomi. Tapi pengalaman aku, di dunia kerja yang aslinya, ternyata ada kok research analyst yang di mana ternyata background-nya itu dari teknik industri. Tapi kenapa dia bisa masuk? Karena itu tadi, dia memiliki kompetensi keahlian yang di mana itu membantu dia untuk bisa bergabung pada akhirnya. Jadi, memang ya kalau misalkan teman-teman coba-coba cari gitu kan, entah itu di platform kerja dan lain-lainnya, pasti yang dilihat kualifikasinya, entah dari sisi, pendidikan background-nya itu pasti dicari dari, ekonomi dan lain-lainnya. Tapi ternyata pada akhirnya ketika aku bertemu dengan teman aku di, kantor yang lama, ternyata pas aku tanya, dia dari jurusan teknik industri, itu kan cukup mengagetkan kan. Tapi, kenapa akhirnya dia bisa masuk ke industri ini, yaitu tadi, karena dia punya kompetensi keahlian tadi, dan akhirnya dia bisa bergabung dan bekerja di industri keuangan, seperti itu. Jadi, ya jangan takut sih teman-teman, meskipun teman-teman dari jurusan lain, tapi teman-teman punya passion, punya ketertarikan untuk bisa bergabung di industri keuangan ini, ya itu tadi, teman-teman bisa coba untuk mengasah diri teman-teman, mengikuti kompetensi keahlian agar teman-teman bisa bergabung di industri keuangan sesuai dengan minat dan juga ketertarikan teman-teman untuk bisa bergabung atau bekerja di industri ini, seperti itu. Oke.
ada lagi nih Kak, dari orang yang sama pertanyaan Iya. tadi aku bantu baca. Untuk orang awam seperti aku yang tertarik terjun ke dunia industri keuangan, skill dan lisensi apa sih yang sebaiknya dimiliki demi menunjang karir? Saya wartawan dan ingin sekali menjadi analis di pasar modal supaya pasar modal Indonesia semakin bangkit. Wah, Wah, visioner banget nih kali ini iya. nih. Oke, kalau Silakan misalkan Kak. teman-teman pengen ngambil seorang analis gitu kan, menjadi seorang analis, itu tadi teman-teman at least punya bekal untuk mengikuti sertifikasi kompetensi RSA, itu udah paling madya banget kan. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman punya ketertarikan yang lebih dan pengen belajar lagi, mengulik lebih dalam lagi, ya teman-teman bisa ambil sertifikasi kompetensi yang lebih advance, atau misalkan contohnya CSA. Jadi itu yang bisa membantu teman-teman, even teman-teman dari jurusan jurnalis atau mungkin ya intinya bukan background dari keuangan tapi teman-teman punya ketertarikan, ya teman-teman salah satu jalannya harus mengikuti kompetensi keahlian itu, harus mengikuti sertifikasi profesi untuk menunjang dan membantu teman-teman untuk bisa survive seperti itu. Oke. Oke, next question ya Kak ya. Boleh Ya, boleh dari boleh. atas nama Kak Duta Mahalelana. Izin bertanya, apakah kita bisa bekerja remote di industri keuangan? Nah, mungkin ini lebih ke semuanya kan online based dan kita sekarang Betul. masih di masa pandemi dan lain-lain. Nah, gimana nih Kak ini? Oke, kalau bekerja remote, jujur aku selama kerja di Bibit dari bulan Maret sampai sekarang itu WFH. Jadi aku dari bulan Maret sampai sekarang itu baru ke kantor pun 3 kali, teman-teman. Jadi karena memang masa pandemi seperti ini, jadi ya mewajibkan untuk bekerja secara remote, bekerja secara work from home dari rumah gitu kan. Dan kalau misalnya untuk aku pribadi pun seperti itu, aku baru ke kantor pun dari bulan Maret, dari awal aku masuk di Bibit sampai sekarang, itu terhitung ke kantor baru 3 kali seperti itu. Jadi kalau terkait hal itu teman-teman tidak usah mengkhawatirkan, karena ya sebenarnya tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing ya. Tapi kalau misalkan aku pribadi ya, aku bekerja remote, aku WFH dari bulan Maret sampai hari ini gitu. Oke, aku tambahin juga nih Kak dari pertanyaan Hmm, ini. Kalau untuk dijadiin side hustle di dunia industri keuangan itu oke. possible nggak sih Kak kira-kira? Karena kan sekarang Kalau banyak banget nih orang yang hmm, kerjanya maunya double gitu supaya menyongsong kehidupannya dan lain sebagainya. oke, Gimana nih kalau Kak? untuk side hustle sendiri itu kembali ke teman-teman ya, teman-teman bisa membagi waktu atau tidaknya. Kalau misalkan dirasa teman-teman bisa membagi waktu, bisa manage waktu dengan baik, ketika teman-teman merasa pekerjaan utama teman-teman masih kurang, teman-teman ingin mengembangkan diri lagi, teman-teman bisa coba untuk side hustle, teman-teman bisa mencoba untuk mencari hal baru lagi untuk mengembangkan diri teman-teman. Jadi itu kembali ke diri teman-teman sih, teman-teman mampu untuk manage atau tidak. Kalau memang dirasa bisa memanage waktunya, bisa mencoba membalancekan keseharian teman-teman dengan pekerjaan teman-teman dan ingin mencoba hal baru lagi dengan side hustle tadi, ya silahkan seperti itu. Jadi masih bisa-bisa aja sama teman-teman bisa memanfaatkan dan bisa membalancekan antara diri teman-teman dengan pekerjaan teman-teman nantinya seperti itu. Yang penting konsisten dan yang penting teman-teman tahu prioritasnya sih seperti itu. Oke, possible tapi yang penting konsisten. Iya. Oke, baik. Ini Kak, next pertanyaan dari atas nama Kak Arif. Selamat sore Kak, saya adalah seorang mahasiswa S1 jurusan matematika dan memiliki minat lebih di dunia industri keuangan. Saya memiliki niat untuk pursue mengambil sertifikasi seperti ASAI aktuaris Wah. sehingga dapat memasuki dunia industri keuangan seperti asuransi ataupun bank yang memiliki risiko. Namun, apa perbedaan yang lebih jelasnya antara sertifikasi aktuaris dengan sertifikasi kompetensi seperti CFP atau RSA dan lainnya? Nah, gimana nih menurut Kak Oke. Denny? To be honest, kalau misalnya untuk dari sisi aktuarisnya, aku tidak mengetahui secara mendalamnya ya. Cuman ya aku tahu memang aktuaris memang cocok untuk teman-teman yang mungkin ingin bekerja di insurance gitu kan. Tapi kalau untuk RSA sendiri atau CFP, financial planner, yang membedakan ya kalau misalkan teman-teman ingin mengambil sertifikasi itu tadi, ya kalau misalkan untuk RSA sendiri lebih kepada teman-teman nantinya mengetahui terkait instrumen yang ada di pasar modal, teman-teman akan belajar untuk membaca terkait financial statement dan lain-lainnya, karena itu yang menjadi tools-nya ketika teman-teman menjadi seorang research analyst atau teman-teman memiliki sertifikasi RSA ini. Jadi kalau misalkan untuk RSA, lebih kepada teman-teman yang ingin mencoba untuk menjadi seorang research analyst, karena itu tadi RSA mempelajari terkait
tools-tools di pasar modal seperti apa, membaca terkait analis secara makro, mikro, dan lain-lainnya. Sementara kalau untuk CFP, Financial Planner, teman-teman nantinya akan belajar terkait Wealth Planner juga, di mana teman-teman akan mempelajari gimana sih caranya untuk merencanakan keuangan lebih baik dan lain-lainnya seperti itu. Namun untuk aktuaris sendiri aku tidak mengetahui secara mendalam ya, karena memang aku tidak berada di sektor tersebut, nggak berada di lingkup tersebut, jadi aku tidak mengetahui secara mendalamnya seperti apa perbedaannya dengan RSA maupun CFP, seperti itu. Semoga terjawab pertanyaannya Kak Arif ya. Ini lanjut lagi boleh ya Kak ya. Ini pertanyaan dari Kak Henry. Aku sedikit tadi udah baca, aku summary sedikit deh. Lebih bagus mana nih Kak? Apakah sertifikasi itu lebih penting daripada gelar formal pendidikan? Karena berdasarkan yang nanya nih, dia lebih suka hal-hal yang mendetail dalam suatu keahlian tertentu daripada pendidikan formal yang belum tentu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi better mana nih Kak? Punya formal pendidikan kayak kuliah sampai S2 atau mungkin punya sertifikasi kompetensi yang banyak deh? Gimana Kak? Oke. Kalau misalkan better yang mana tentunya ya teman-teman sebelum memulai untuk ikutan sertifikasi, kadang kan kalau nggak salah ada kualifikasinya nggak sih kalau untuk ikut sertifikasi itu minimal tuh ya teman-teman harus lulus dulu S1 kalau tidak salah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti sertifikasi kompetensi, ya mau nggak mau teman-teman harus menyelesaikan dulu pendidikan formalnya. Cuma ketika memang nantinya teman-teman ingin memulai karir di industri keuangan ini, terkhusus teman-teman yang fresh graduate, kalau misalkan hanya mengandalkan ijazah and then your transcript, it doesn't work kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena ketika teman-teman mencoba mencari peluang baru hanya bermodalkan ijazah dan transkrip aja, tanpa adanya skills atau misalkan keahlian in spesifik, teman-teman aku jamin juga bakal kalah duluan nih sama orang-orang yang punya kompetensi keahlian tadi. Even teman-teman as a best graduate atau punya IPK yang tinggi, tapi ketika ada kandidat lain yang memiliki IPK, let's say 3.2, tapi dia punya kompetensi keahlian yang dicari oleh industri atau perusahaan terkait secara spesifik, tentu perusahaan bakal lebih memilih atau mempertimbangkan orang-orang yang ber-IPK 3,2 tadi dengan kompetensi keahlian yang dia punya. Jadi kalau misalkan ditanya lebih penting yang mana, keduanya penting gitu. Cuma teman-teman harus mengetahui juga bahwasannya ketika teman-teman mulai mencoba untuk berkarir di industri keuangan ya teman-teman jangan hanya bermodalkan ijazah dan transkrip aja, tapi teman-teman juga harus memiliki nilai atau daya jual lebih seperti misalkan teman-teman ikuti sertifikasi kompetensi tadi untuk mempunyai kompetensi keahlian pada akhirnya gitu. Oke, jadi better keduanya berjalan Betul, dua-duanya gitu ya Kak betul. ya. Oke, boleh nih lanjut ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Raisa Amari. Ada nggak sih Kak tips untuk meningkatkan literatur dalam bidang ekonomi, terutama keuangan untuk teman-teman mahasiswa? Wah ini boleh Kak dijawab based on your experience mungkin, silakan. Oke, kalau untuk meningkatkan literasi, ini harus banyak baca, banyak mencari tahu terkait update-update apa aja terkait bidang ekonomi atau lain-lainnya. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku kepada info-info yang mungkin teman-teman dapatkan dari buku-buku aja, tapi teman-teman juga bisa melihat keliling teman-teman, bisa mencoba mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa bidang ekonomi ini secara menyeluruh, secara mendalam. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk mulai mencari tahu sih, mulai baca-baca, mulai update, harus mulai membiasakan diri untuk mengimprove diri teman-teman. Jadi jangan hanya stuck di tempat aja, tapi teman-teman harus coba untuk mengimprovisasi agar teman-teman juga bisa melihat kondisi atau misalkan keadaan terkait ekonomi yang ada di Indonesia itu seperti apa untuk menambah literasi teman-teman terkait keuangan atau terkait ekonomi seperti itu. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Oke, next pertanyaannya Kak Denny boleh ya. Ini dari Kak Bintan. Apakah kita ingin berkarir in general di pasar modal, itu apakah ada batasan-batasannya Kak dalam berinvestasi pada pasar modal? Nah ini mungkin bisa dibantu dijawab nih Kak, dari kacamata financial advisor. Oke, kalau misalkan untuk batasan-batasan tertentu untuk berinvestasi di pasar modal, ya balik lagi ke diri teman-teman. Teman-teman harus mengetahui juga terkait apa aja sih yang ada di dunia pasar modal ini. Jadi kalau untuk batasan-batasan tertentu untuk berinvestasi di pasar modal yang nggak ada sih. Ketika memang teman-teman memiliki ketertarikan, ketika teman-teman ingin mencoba untuk bisa bergabung di industri pasar modal ini, ya
Intinya teman-teman harus mengetahui dulu diri teman-teman ingin memasuki atau ingin mengambil posisi apa sih untuk bisa berkarir di pasar modal ini, seperti itu. Jadi ya jangan membatasi diri teman-teman juga, tapi teman-teman juga harus mengetahui teman-teman memiliki ketertarikannya di mana, seperti itu. Oke, jadi memang harus dilihat juga ya dia sukanya apa dan interestnya di mana gitu Kak Denny ya. Oke, ini ada last question dari Sobat Sertifikasiku di Kak atas nama Raffi Surya. Kak, dalam dunia industri keuangan seperti lisensi WPPE atau WMI, apa sangat membantu fresh graduate bersaing? Apa manfaat dan bedanya apa sih sama sertifikasi seperti RSA? Silakan Kak. Kalau WPPS sama WMI itu mungkin untuk teman-teman yang ingin berkarir di perusahaan sekuritas, terkhusus kalau WPPE. WPPE lebih banyak digunakan untuk teman-teman yang ingin berkarir di perusahaan sekuritas. Sementara kalau untuk WMI, itu lebih banyak digunakan untuk teman-teman yang mungkin nantinya ingin berkarir di aset manajemen, di manajer investasi, di produk-produk reksadana, seperti itu. Sementara kalau untuk RSA, RSA ini cakupannya luas. Teman-teman ingin menjadi seorang analis, entah itu mungkin di sekuritas, atau mungkin di apel, atau mungkin di aset manajemen, itu bisa digunakan. Sementara kalau misalnya untuk WPP dan WMI tadi, ya itu tadi teman-teman misalkan ingin menjadi broker edge, ya kebanyakan pasti HR atau perusahaan-perusahaan mencari teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi WPPE. Sementara kalau misalkan teman-teman ingin menjadi fund manager, akan dicari teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi WMI, seperti itu. Jadi memang pembedanya antara sertifikasi dan lisensi gitu ya Kak ya? Betul, betul. Oke, jadi nanti mungkin aku saranin juga untuk di research lebih dalam untuk lisensi dan sertifikasi. Oke, Kak Denny boleh dong kasih closing statement nih buat teman-teman semua di hari ini. Karena semua pertanyaan tadi sudah diberikan juga nih sama Kak Denny. Oke, silakan Kak. Oke, kalau dari aku pribadi, untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan atau bahkan fresh graduate, maksimalkan sih kesempatan yang ada, karena banyak sekali peluang yang teman-teman bisa ambil di industri keuangan ini. Saat ini kan teman-teman juga bisa melihat lagi lah lebih dalam peluang apa sih yang ada di depan, apa yang saat ini industri butuhkan, dan apa yang saat ini sedang dicari, kalian harus bisa update akan hal itu. Nah, selain itu, teman-teman juga harus bisa nih untuk memantaskan diri kita, at least ketika kita mau mulai terjun nih ke industri keuangan, ya setidaknya kita punya salah satu kompetensi yang dibutuhkan apapun itu sesuai dengan posisi yang teman-teman ingin ambil. Nah, jangan sampai peluang yang ada ini disia-siakan sama teman-teman, karena yang aku sebutkan di awal tadi, industri keuangan ini sangat terbuka lebar sekali, sangat banyak sekali peluang-peluang yang bisa teman-teman dapatkan. Dan semuanya kembali ke diri kita, want to take it or not. Karena pada dasarnya, you have to take the change, you have to take the opportunity, dibanding teman-teman nantinya menyesal gitu di kemudian hari. Apalagi saat ini industri keuangan kan semakin berkembang. Banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan di dalamnya untuk bisa bergabung. Jadi mau apapun itu posisinya, disesuaikan aja sama passion teman-teman dan keahlian teman-teman juga tentunya. Jangan sampai pekerjaan atau posisi yang teman-teman ambil nantinya malah menjadi bumerang untuk teman-teman tersendiri. Terus terkait kompetensi keahlian yang dari tadi kita bahas terus. Nah, teman-teman kalau misalkan punya kesempatan untuk bisa mengikutinya, aku sangat menyarankan sekali untuk teman-teman coba ambil sebelum teman-teman mencoba untuk terjun ke industri pasar modal atau industri keuangan secara general ini. Karena jujur, banyak juga teman-teman aku yang ketika aku tawari dulu untuk ikut sertifikasi A, B, C, mereka masih ragu karena takut nggak lulus lah, atau misalkan ada biaya yang harus dikeluarkan lah, tapi kan memang itu effortnya. You must be brave to take the risk for something good in the future. Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah takut buat nyobain, karena untuk saat ini peluang untuk bisa berkarir di industri keuangan itu sangat terbuka lebar, mau teman-teman background dari finansial atau misalkan teman-teman background apapun itu, sangat welcome sekali untuk teman-teman bisa bergabung. Yang paling terpenting, teman-teman punya kompetensi keahlian untuk membantu teman-teman agar bisa survive ketika teman-teman mencoba untuk berkarir di industri ini. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kak Denny insight-nya. Oke, semoga yang tadi disampaikan Kak Denny langsung ya menampar nih Sobat Sertifikasiku in a good way tentunya ya, biar bisa berprospek punya karir di industri keuangan. Oke, Kak Denny, terima kasih atas sharing-sharingnya, dan terima kasih juga buat Sobat Sertifikasiku atas pertanyaan yang luar biasa di sore hari ini. Webinarnya semakin menarik. Oke, Kak Denny, kalau misalnya nih Sobat Sertifikasiku, let's say punya pertanyaan lanjutan ke Kak Denny, boleh ke sosial media Kak Denny, boleh. silakan disampaikan. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan atau kita nanti bisa sharing-sharing lebih mendalam lagi, teman-teman bisa coba